Ya, bukan lanjutan dari tadi. Dari mana kan? Dari tadi. Dari tadi ya. Sudah sampai mana kita? Sampai ini lah. Bila lah. Lihat semua. Lihat semua. Kakinya bisa nggak naik itu? Siapa namanya? Woi, Yogi. Kakinya. Siapa namanya itu? Aji Seta. Ya. Buka halaman tadi ya. Wa minha, diartikan semua. Wa minha qabilatun Bani Sa'din. Dan diantara bihadzal amal, dengan amal ini, amal menyusui ini ya. Di antaranya ada namanya qabilah atau keluarga Bani Sa'ad, keturunan Bani Sa'ad. Falamma ja'at al-maradi yabhasna amman yurdi'na minal atfali. Ya, ketika para ibu-ibu dari anak bayi-bayi ini, maksudnya bayi-bayi yang mau disusui, mencari kepada siapa ya, kepada seorang perempuan yang bisa menyusui anaknya ya, anaknya dari anak-anak bayi. Uridat tiflu Muhammadun wa alaihi, maksudnya ketika ya ibu-ibu itu maksudnya yang melahirkan anak, ibu-ibu yang punya anak ini, mereka mencari para ibu-ibu penyusu ya, yang untuk menyusui anak-anak kecilnya. Pada saat itu si Aminah ini menyodorkan, siapa menyodorkan Nabi Muhammad yang masih bayi ya kepada mereka. Kepada mereka, jadi ada beberapa perempuan disodorkanlah Nabi Muhammad ya. Akan tetapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini yatim dan miskin. Paham? Ya. Karena Nabi Muhammad yatim dan miskin. Miskin, mau keluar. Diam. Wa kana min bainil maradi. Nah, di antara ibu-ibu penyusu itu ada yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Atau kita sering dengar Halimatus Sa'diyah. Ini sih Pak. Halimatus Sa'diyah. Maka pada awalnya Halimatus Sa'diyah juga tidak mau menyusui Nabi Muhammad ya. Fa'aradat anhu fi awal amr ya. Halimah menolak Nabi Muhammad pada pertama kali. Walakin Allah fataha qalbaha lil yatim. Kemudian Allah membuka ya hati si Halimatus Sa'diyah ini untuk mau menyusui anak yatim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya. Wa habbabahu ilaiha. Kemudian Halimatus Sa'diyah mencintai ya, seperti mencintai anak sendiri, mencintai Nabi Muhammad. Fa'adat ilaihi. Maka kembalilah Halimah ini kepada Nabi Muhammad yang mau pulang kan, karena nggak ada yang mau nyusui Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad mau pulang digendong sama ibunya. Maka Halimah balik ke mereka ya, fa'akhadathu liturdiahu. Maka Halimah mengambil Nabi Muhammad untuk mau menyusuinya. Fakana ridauha, mencintainya. Maka kemudian ridauha itu penyusuan siapa? Halimatus Sa'diyah kepada Nabi Muhammad, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barokatan, adalah sebuah barokah, alaiha, untuk si adalah sebuah barokah
untuk si Halimatus Sa'diyah ini. Jadi dia menyusui Nabi Muhammad adalah barokah untuk dia sendiri, ya. Itu tidak rugi walaupun nggak dibayar karena Nabi Muhammad miskin pada saat itu. Boleh tidur. Boleh di luar. Sini lah, di luar kayak gembel. Ya biarin. Wa alaiha wa ala ahliha, dan barokah kepada keluarga-keluarga Halimatus Sa'diyah, yaitu Bani Sa'ad itu. Fazadaha rizquha, maka Allah menambah apa? Rizki si Banu Sa'ad ini, ya. Wa amul khair fihim, wa amal khair fihim, dan lengkaplah kebahagiaan di keluarga Bani Sa'ad ini, ya. Walaupun dia tidak dibayar dengan harta, kan tapi Allah memberikan barokah, ya, karena beliau mau apa? Menyusui Nabi Muhammad. Dan lengkap. Amma ini umum, lengkap. Dan lengkaplah kebaikan di dalam keluarga Bani Sa'ad ini. Paham sampai sini? Kemudian lihat paragraf selanjutnya. Rizky, keluar di luar. Ada yang larang kok keluar. Jangan pada. Aqama Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Sofra. Kemudian tinggallah Nabi Muhammad. Aqama ini tinggallah Nabi Muhammad di Sofra, di padang pasir pedalaman, ya. Baina Bani Sa'ad, di antara keluarga Bani Sa'ad ini, kabilah Bani Sa'ad. Berapa tahun? Arba'ah sanawatin, 4 tahun selamanya. Jadi dari Nabi Muhammad umur 1 tahun sampai 4 tahun. Yatamatta bisofa isofra, ya yatamatta, ya Nabi Muhammad menikmati, ya, dengan bersihnya bersofa, bersihnya sofra tersebut, padang pasir tersebut. Maksudnya nggak banyak unta lewat kan. Kalau unta lewat kan pasirnya terbang-terbangan tuh, ya. Oh ini enggak. Wa naqa'ul jawiha, dan bersihnya udaranya, ya, udaranya nggak banyak orang, nggak banyak orang bakar-bakar dan seterusnya. Wa salamatu lugotiha, dan selamatlah bahasanya. Kenapa? Biasanya bahasa di kampung itu masih murni, misalkan bahasa Arab ya bahasa Arab murni. Kalau di kota udah campur, kayak misalkan di Jakarta udah pakai lo gue. Ya, misalkan kalau misalkan orang kota Medan gimana bahasanya? Aku kau. Enggak, itu masih biasa baku. Dan itu tadi bersihnya udaranya dan selamatnya bahasanya. Jadi bahasa Arab Nabi Muhammad itu fasih, ya, nggak tercampur dengan bahasa-bahasa pasaran, ya. Kok di kota udah mulai pasar-pasaran. Yang kita belajar bahasa Arab pakai Dusulullah misalkan, ya, itu kalau kita ke Mekah Madinah atau kita ke negeri Arab di kotanya, maka itu nggak bisa dipakai karena mereka pakai bahasa pasaran. Nah, bisanya mereka kan kita bahasanya bahasa baku, sedangkan mereka pakai bahasa pasaran. Contohnya kok bahasa baku Indonesia apa? Kamu sedang apa? Kalau misalkan bahasa pasarannya apa? Lagi apa nih? Gitu. Paham? Nah, itu dia. Maka kok kita pandai kali bahasa Arab di sini, pas kita ke Arab itu tetap tidak bisa ngomong, kecuali kita udah berbulan-bulan di situ bisa nyesuaiin. Kenapa gitu? Karena mereka pakai bahasa pasaran. Fanasa'a qawiyal jismi, ya, maka tumbuhlah Nabi Muhammad dengan badan yang kuat. Kenapa? Karena lingkungannya sehat. Fasihal lisan, ya, dengan fasih lisannya. Fasih berbahasa Arab, ya. Jadi Nabi Muhammad fasih berbahasa Arab, akan tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, ya. Tapi kalau ngomong fasih. Kenapa? Karena tidak ada guru, ya. Kemudian wa fi asna iqamatihi, di tengah-tengah, ya, tinggalnya Nabi Muhammad, ya, di situ
baina Bani Sa'ad, di antara keluarga Sa'ad ini, waqa'at, di tengah-tengah keluarga ini, waqa'at lahu hadisatun, ya, terjadilah kejadian atau peristiwa saqqas sadri, ya, hadisatu saqqi sadri, ya, kejadian pembelahan dada. Apa itu kejadian pembelahan dada? Ada yang dibelah. Ya, kita lihat di sini, faqad jaa malakani, maka datanglah pembelahan. Maka datanglah dua malaikat kepada Nabi Muhammad. Yang mana malaikat ini memakai baju putih, baju serba putih. Maka mereka berdua membelah dada Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Iya, nggak tahu, lihat dulu sini. Membelah dada Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad lagi tidur, ya. Lagi tidur. Wastakhraja minhu, dan mengeluarkan dari dada, maksudnya dari dalam dada Nabi Muhammad ini apa? Alaqatan, ikatan-ikatan, ya, kayak benang-benang gitu. Sauda yang berwarna hitam. Hiya khatarus syaiton, itu adalah ikatan syaiton, maksudnya syahwat, ya, syahwat, ikatan syaiton dan syahwat dari diri yang buruk, ya. Jadi syahwat-syahwat Nabi itu dikeluarkan, ya, atau keinginan diri untuk suatu hal yang buruk itu dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad sejak kecil, ya. Paham? Makanya Nabi Muhammad itu, ya, hasad atau ghibah itu tidak ada. Kenapa? Karena tali-tali hitam, tali-tali syaitan itu sudah diangkat. Beda kalau kita semua ada, ya. Kita semua ada. Keinginan kita kalau misalkan hasad ke orang, misalkan pengen gibahin orang, pengen ngomongin orang dari belakang, itu ada. Paham? Nggak bisa kecuali malaikat, dokter mana bisa, ya. Kemudian makanya kalau kita semua kan punya jin korin, ya. Jin korin kita atau jin yang biasa bersama kita, itulah dia yang menghasut kita. Misalkan ada itu dihasut kita untuk kejelekan, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad, jinnya itu sudah diislamkan oleh Nabi Muhammad, jadi tidak ada yang menghasut lagi. Nah, lihat di sini, fa'al kaya biha, maka dua malaikat itu melempar atau membuang apa tadi, tali-tali hitam tersebut. Summa a'ada sadrahu, kemudian mengembalikan dada beliau, maksudnya menutup kembali, ya, dada beliau yang terbuka yang sudah dibelah itu, ilama kana alai, seperti sedia kala. Dan ini tidak bisa kecuali adalah dengan izin Allah, ya. Ini tidak bisa dilakukan secara kedokteran, ya, karena pasti ada bekasnya kan. Kalau Nabi Muhammad, kalau orang kan dibelah, habis dijahit lagi ada bekasnya kan. Ini tidak ada. Bahkan pada zaman ini belum ada bisa orang bedah-bedah, ya. Waqad karamallahu rasulahu bihadzal mu'jizah liyubsira nubuwwatihi, dan Allah telah memuliakan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dengan mukjizat ini, yaitu mukjizat dihilangkannya benang-benang hitam tersebut, untuk memberikan kabar atau, ya, kabar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Wayaltafita antaran nas, Tadi untuk menyampaikan kerasulan apa, Ustaz? Menyampaikan kerasulan? Menyampaikan kerasulannya. Itu siapa kakinya aja naik. Kemudian
Yaltafit anzarun nas ila mustaqbilatihi, dan kemudianlah mulai manusia melirik atau memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yuhayyi'ahu minas sigori lin nubuwati wa hamlir risalah, dan menjaga Nabi Muhammad dari kecilnya, ya, untuk agar besarnya nanti bisa tetap menjadi nabi, ya, tidak meninggal duluan, maksudnya tetap menjadi nabi dan menjaga atau mengurus dan seterusnya dari sigotnya, dari kecilnya Nabi Muhammad, ya, untuk bisa membawa risalah, maksudnya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada sudah besar. Kemudian lihat paragraf paling bawah ini, ada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Bani Sa'ad. Ya, Nabi Muhammad kembali dari Bani Sa'ad, ya. Udah 4 tahun berarti, udah 4 tahun pulanglah Nabi Muhammad dari Bani Sa'ad ini ke keluarganya di Mekah. Ila Makkah, ke Mekah, wa huwa fi khamisati minal umri, dan beliau pada umur 5 tahun. Wa fi sanati sadisa, dan ketika beliau umurnya sudah 6 tahun, zahaba ma'a ummihi Aminatu, pergi bersama ibunya si Aminah, fi rihlati, pergi pada perjalanan menuju Yasrib. Siapa masih ingat Yasrib ini? Madinah, zaman dulunya, ya. Ke Madinah lagi, liyazura maha akhwaluhu, ya. Akhwalahu, ya. Untuk mengunjungi siapa? Paman-paman, ya, si Aminah tersebut, ya. Seperti kita tahu, ayahnya meninggal di rumah paman-paman ini tadinya, kan, ya, pada saat perjalanan pulang dari Syam. Wa fi asna'i al-audah, nah ketika sudah mengunjungi kemudian balik lagi ke Mekah, asna'il audah, perjalanan pulang, pada saat perjalanan pulang, pada pertengahan perjalanan pulang, ya, ke Mekah, maridot. Nah, sama kayak kejadian ibunya tadi, ayahnya tadi, di perjalanan pulang maridot, sakitlah ibunya ini, ya. Aminah sakit, fitorik, sakit pada saat di jalan. Walakiyat robaha, ya, dan bertemu dengan Tuhannya, maksudnya meninggal di perjalanan. Bertemu, maksudnya meninggal. Bertemu dengan Tuhannya, maksudnya meninggal. Ya, bertemu dengan atau meninggal, wadufinat, dan dikuburkan di tempat yang bernama Abwa, ya, bil Abwa, ya. Meninggal di tempat yang bernama Abwa, ini di antara Mekah dan Madinah ada tempat yang bernama Abwa. Wa huwa makan bainal Makkah wal Madinah, baina Makkah wal Madinah, dan itu ada tempat, ya, di antara Mekah dan Madinah. Wa asbaha Muhammadun yatimal abawain, dan menjadilah Nabi Muhammad itu apa? Dan Nabi Muhammad menjadi yatim abawain, maksudnya meninggal dua orang tuanya, maksudnya yatim piatu. Fakalafahu jaddu, dan kemudian kakeknya lah yang mengurusnya, menjadi fakalafahu jaddu, dan kakeknya fakafalahu itu adalah, dan mengurusnya lah kakeknya, ya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Wahatohu, dan senantiasa, hatohu ini senantiasa bi'atbihi, ya, memperlakukannya dengan kelembutan. Jadi kakeknya itu karena dia yatim piatu, ya,
kalau ngomong ke Nabi Muhammad lemah lembut karena kasihan ini ya. Tuh. Wa qarrabahu ilaihi, dan sangat dekat kepada kakeknya. Ya, jadi kok apa-apa bersama kakeknya dan seterusnya. In kana yasmahu lahu bil julus. Ya, kakeknya ini memperbolehkan Nabi Muhammad untuk duduk di dekatnya. Bahkan kakeknya ini memperbolehkan Nabi Muhammad untuk duduk di dekatnya, di atas ranjangnya, bahkan di atas ranjang kakeknya ini. Ya, ya. Kalau zaman dulu kan sama kakek kan naik ke atas ranjang kan nggak boleh. Kalau ini malah dibolehin. Ya, itu maksudnya. Wa yaqul, dan kakeknya berkata, Da'u ibni fawallahi inna lahu li sya'na, ya. Bahwasanya wallahi, ya, da'u ibni, ya, panggillah anak-anakku, maksudnya saudara-saudara dari anak-anak, panggillah anakku, ya, maksudnya Abdul Muthalib ini manggil ke anak-anaknya karena ada saudara-saudara Abdullah ini yang belum meninggal, dan dia berkata, fawallahi, maka demi Allah, inna lahu la syi'na atau la sya'na, sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad, ya wallahi, di dalam diri Nabi Muhammad ini terdapat urusan besar untuk kita. Ya. Paham di sini yang belakang, paham nggak? Paham? Kenapa nggak dengar? Hah? Pakai siapa? Hah? Ya, sedikit lagi ya. Nanti Rizky politik mana sih? Kalau kita bayar satu bawah ya. Ya, teman pulang di Ustaz. Kenapa gitu dah? Ada masalah. Panggillah. Masalah yang apa? Ya, konseling apa ngomong. Baca Itu semua ini. Oh, bukan ini lagi. ada. Atau belum jadi konseling ya? Kan ada udah kan malam-malam itu lah. Belum antum. Iya, masih ada dulu. Ini kalau di sini antum Rizky sama si Kodikin. Ada udah. Pinjam dulu. Ya, 3 orang itu ya. Kodikin, Rizky sama Masa sebenarnya saja. Ya, udah habis waktunya ya. Ya, sampai sini dulu. Ini paragraf terakhir akan kita lanjut insya Allah pada pertemuan minggu depan. Bukan kami dari Mas minggu depan. Sama. Ya, berarti lanjut dari sini. Ya. Lanjut dari sini. Kemudian selanjutnya. Ada yang tanyakan sebelum ditutup? Konseling mau dipanggil orang tua. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.